Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanisni Septiana, Prodi PAI 1A, STI Alhamidiyah akan menjelaskan konsep belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku, pengalaman, dan latihan yang membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, minat, dan penyesuaian diri. Belajar adalah suatu proses usaha dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan, menurut Omar Hamalik, belajar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Belajar merupakan identifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 2. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Konsep belajar pengalaman seseorang. Semakin ribet belajar online, susah memahami pelajaran, makin banyak tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Waktu tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Konsep belajar formal, seperti baca buku, melihat video YouTube, dan sharing ke guru atau dosen. Konsep belajar yang tidak efektif. 1. Mengerjakan tugas di malam hari. 2. Bergadang karena tugas. 3. Belajar tidak rutin atau tidak teratur. Contoh konsep belajar daring melalui online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online. 1. Google Meet. 2. Zoom Meet. 3. Google Classroom. 4. WAG. 7. Hadis tentang menuntut ilmu bagi muslim. 1. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa kegiatan menuntut ilmu itu bersifat wajib bagi muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. HR Ibnu Majah nomor 224. 2. Rasa hormat kepada sesama. Jadi salah satu bentuk pendidikan karakter. Ada juga hadis yang menyebutkan tentang pentingnya pendidikan karakter. Salah satu bentuk adalah dengan penghormatan guru yang telah berbagi ilmu dan wawasan kepada kita. Siapa menempuh jalan Bagaimana Rasulullah untuk bersabda, mencari ilmu, maka artinya, Allah akan memudahkan belajarlah jalan ke kamu surga semua baginya. dan pengajarlah Riwayat kamu semua, Muslim. dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tarbani. 3. Menuntut ilmu jadi salah satu bentuk pahala dan kebijakan. Salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah membuat kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertulis dalam hadis yang ditulis sebagai berikut. Artinya, barang siapa menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkannya baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. 4. Bahkan perjalanan menuntut ilmu pun dilingkupi oleh keberkahan. Dalam hadis sebelumnya disebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan hal yang istimewa karena bisa mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada juga hadis yang meriwayatkan bahwa perjalanan menuntut ilmu itu pun dipenuhi oleh keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan berbunyi sebagai berikut. Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. 5. Menjadi orang yang berilmu juga perlu diimbangi oleh sifat rendah hati. Artinya,
Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. 6. Ilmu menjadi salah satu amalan yang kekal. Keistimewaan ilmu dan wawasan ini berlangsung sampai akhir hidup seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya jika seorang manusia mati maka terputuslah dirinya semua amalan, kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. 7. Ilmu merupakan warisan yang sangat berharga. Warisan yang paling berharga yang ada di bumi ini bukanlah harta atau kekayaan semata, melainkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Bagaimana yang pernah diriwayatkan dalam hadis berikut, artinya keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh binatang-binatang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sesungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 36041. Inspirasi belajar. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini serta paspor untuk menuju kebebasan.